Waalaikumsalam. Oke, lama ya kita nggak ngobrol. Oke, Mas Arpan, halo, cek cek. Halo, assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. eh ini 10 MIPA 1 ya, bener ya? Halo, Mas, halo. Ini Halo. 10 MIPA 1, ini 10 MIPA 2 apa 10 MIPA 1? Aduh. Ada satu, ada dua. Oke, bagus, sip, sip. Tadi saya tuh salah kok di kelas 10. Ya, yang jam kedua tadi kan seharusnya masuk. Itu apa itu nulisnya lah. Oke, yang anu ya, tolong infokan ke teman-teman yang kelas lain, maksudnya kan harusnya kelas berapa ya? Kelas 10 MIPA 1 ya. 10 MIPA 1 untuk suruh gabung sekalian ya di Yum ini ya, yang tidak berhalangan. Maksudnya yang di jam pelajaran hari ini, di jam sekarang ini jam 9.45, kalau tidak ada Yum atau tidak ada pelajaran secara langsung, suruh ikut di Zoom ini apa di Jimet ini ya. Itu ya, Mas. Tolong diinfokan di grup WA antum ya, di angkatan itu. 10 MIPA 3 kalau mau gabung silahkan nggak apa-apa nanti. Infokan di grup ya Mas ya. Halo, Mas. Iya, Halo. kelihatan. Iya, tolong diinfokan di semua grup biar teman-teman bisa ikut semuanya. Yang nggak berhalangan maksudnya. Yang berhalangan ya nggak usah. Maksudnya ada jam pelajaran yang lainnya yang tunggu kan ya nggak enak. Oke. Bisa kita mulai ya.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Salam. kita mulai ya. Ini sudah cukup banyak yang ikut. Halo, Nam dat. oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk untuk berdiskusi bersama. Yang sebelumnya sudah 2 minggu sebelumnya kita nggak berdiskusi ya. Oke. Kita ucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas karunia-Nya dan kenikmatan kesehatan untuk kita semua ini, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini meskipun dalam keadaan puasa ya. Semoga puasa antum semuanya juga tetap terjaga. Tak lupa salam dan salawat kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai penerus perjuangan beliau. Amin. Langsung aja materi kita ini tentang puisi ya. Ini bab terakhir ya Mas ya untuk si semester terakhir ini, semester 2 ini ya. Jadi kita nanti pelajaran kan kemarin biografi sudah selesai ya kan? Sudah ulangan atau kemarin? Latihan ya maksudnya. Ya toh? Oke. Terus kita selanjutnya yaitu tentang puisi. Oke, baik. Kita masuk tentang mendalami puisi. Bisa antum dibuka buku PSC-nya? Oh ya, minggu kemarin kan saya sudah infokan untuk membaca dan merangkum ya, yang pokok-pokok di materi tersebut ya, terkait dengan makna dari si puisi tersebut, unsur-unsurnya, terus ciri-ciri kebahasaan dalam puisi ya. Kalau nggak salah sudah ya Mas ya? Sudah dirangkum semuanya? Sudah dikumpulkan? Sudah. Udah tadi. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Nanti saya cek. Kita langsung aja. Saya jelaskan ya. Jadi model saya pembelajaran saya itu modelnya antum baca dulu, materi dulu, biar nanti ketika saya jelaskan nyambung gitu loh. Kalau tiba-tiba langsung saya jelaskan, nanti antum nggak nyambung. Jadi biar antum tuh paham dulu dari bacaan, gitu. Terus nanti sinkronkan dengan apa yang saya sampaikan gitu. Maksud saya kan gitu. Pembelajaran itu seperti itu. Tidak ujuk-ujuk langsung suruh apa, suruh mengerjakan, suruh ini enggak ya. Biar ada apa ya, sinkron di antara kita gitu. Oke. Baik. Minggu kemarin antum sudah merangkum. Tentunya antum masih ingat apa itu puisi ya. Puisi itu apa Mas? Jadi yang kita pelajari materi ini yaitu yang pertama itu tentang identifikasi komponen penting dalam puisi ya. Identifikasi apa yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian mendemonstrasikan puisi, artinya ini membacakan ya, membacakan puisi atau mendeklamasikan ya, seperti pada umumnya ya. Kalau puisi itu mesti selalu dideklamasikan, yang tentunya di situ bisa mengklasifikasikan puisi dengan memperhatikan keselarasan ya, keselarasan dari puisi tersebut baik lagu maupun lirik. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu menganalisis unsur kebahasaan puisi. Nah, unsur kebahasaan puisi
itu terkait dengan menganalisis diksi atau pilihan kata ya. Pilihan kata dalam puisi itu yang cocok. Jadi dalam buat puisi kan tidak asal. Kita gunakan kata-kata atau pilihan kata yang cocok, yang pas ya, yang unik gitu. Kemudian imaji dalam puisi ya. Imaji itu gambaran. Jadi setiap puisi itu selalu menggunakan imaji ya. Ada imaji pendengaran, ada imaji penglihatan, ada imaji perasaan, terus yang hubungannya dengan ini indera ya, seperti itu. Kemudian nanti mengidentifikasi tentang kata konkret dalam puisi. Nah, kata konkret itu maksudnya apa? Kata-kata yang secara nyata, maksudnya tidak kata yang kata konkret maksudnya kata yang dijadikan sebagai kata yang memunculkan makna-makna tertentu gitu ya. Yang dimaksud di situ adalah kata konkret. Jadi seperti bukan secara sembunyi ya. Jadi kata itu ditampilkan di teks itu, nanti di situ kita akan mempelajari makna yang terkandung dalam kata tersebut. Maksudnya kata konkret itu seperti itu. Kemudian menjelaskan rima atau ya, irama ya, atau sajak ya dalam puisi. Oke, rimanya apa? Kita tahu puisi itu macam-macam, ada puisi lama, ada puisi baru ya. Nah, otomatis puisi lama antum masih ingat semuanya terkait dengan keterikatan aturan ya. Harus menggunakan sajak api-api, itu kalau pantunnya kan syair itu bagaimana, gurindam bagaimana, seperti itu, soneta seperti apa, kayak gitu macam-macam. Kemudian yang terakhir nanti kita mendemonstrasikan kemampuan menulis puisi. Nah, di sini nanti antum diminta kalau sudah paham semuanya, antum diminta untuk bisa membuat puisi ya. Membuat puisi untuk mengungkapkan perasaan antum. Nanti seperti apa gitu. Jadi setelah semuanya paham, memahami materi teritorinya, antum diminta bisa membuat puisi, terus menulis puisi dengan menggunakan ide dari berita yang didengar atau dibaca. Artinya di situ nanti antum bisa membuat parafrase puisi, ya. Memparafrase puisi itu maksudnya apa? Dari puisi diubah ke bentuk esai atau bentuk paragraf. Oke? Gitu ya. Gitu ya. Oke? Ya, Dat. Oke. Kita langsung aja. Nah, kita mengidentifikasi puisi dulu. Apa makna puisi, Mas? Kemarin udah baca toh? Apa itu puisi, Mas? Yuk, salah satu. Mas siapa? Kan sudah baca toh? Sudah buat rangkumannya ya? Mas Ivan Tegar. Mana Ivan Tegar? Halo. Ivan Tegar. Puisi apa, Mas? Artinya, Mas? Cek, cek. Halo. Halo. Nggak dengar ya? Halo. Mas Rifki, yo, Mas Rifki. Rifki Naufal. Rifki Naufal. Ya, puisi itu apa, Mas? Coba. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Oke, bagus, baik, sip, sip. Ya, antum berarti antum sudah baca buku dan merangkum ya. Baik. Jadi puisi sudah dijelaskan seperti Mas
novel tadi, ya. Jadi puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah. Artinya bahasa indah itu bahasa yang berbeda dengan bahasa lain-lainnya yang biasa digunakan dalam bentuk paragraf, ya toh. Ini menggunakan bahasa yang indah, ada makna estetiknya, ya. Kata-kata yang jarang orang dengar mungkin seperti itu. Dan sifatnya itu imajinatif. Artinya apa? Penuh dengan imaji, penggambaran seperti simbol-simbolnya gitu ya. Maksudnya gitu. Oke? Nah, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis ya. Atau nama seorang penulis puisi itu namanya apa? Penyair ya, betul. Ya, jadi seorang penulis puisi itu disebut sebagai penyair. Nah, kan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah ya, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya ataupun prosa ya. Jadi makna puisi itu menjadi hal yang penting bagi pembaca ya. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, ketika tidak ada makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya, maka puisi tersebut juga tidak mengandung juga puisi itu bukan sebuah puisi yang bagus. Jadi yang dimaksud di sini makna puisi itu menjadi hal sangat penting bagi pembaca. Selain dengan keindahan kata-kata yang disusun, sebuah puisi itu harus mengandung makna-makna yang mewakili apa yang ingin disampaikan. Ya, jadi tidak hanya asal membuat rangkaian kata-kata. Ya, oke. Oke. Sudah paham ya apa itu puisi ya? Halo. Dadat. Oke. Jadi puisi itu maknanya seperti tersebut tadi, ya. Terus puisi itu dalam puisi itu kan mengandung makna ya atau pesan ya. Itu pesan itu pasti berkaitan dengan suasana, tema dan makna puisi. Jadi dalam ketika kita mengidentifikasi sebuah puisi terkait dengan makna, maka di situ akan terlihat atau teridentifikasi pula yaitu suasananya seperti apa, ya suasana dalam makna dalam puisi itu. Misalkan suasananya adalah puasa haru, ya toh, harus sedih atau apa gitu ya toh. Terus temanya apa? Ya, pasti akan kelihatan temanya apa. Apakah temanya apa? Pahlawan atau kemanusiaan atau perjuangan atau romantis ya toh, macam-macam. Kemudian makna puisi tersebut sendiri. Ya, gitu. Oke. Nah, biasanya setelah kita membaca puisi, itu seringkali perasaan kita itu jadi terpengaruh oleh isinya. Kadang meskipun kita tidak begitu paham dengan makna yang ada di dalam puisi, tapi sepertinya feel itu, rasa itu biasanya sudah sampai di hati kita ketika mendengar sesuatu, ya. Atau antum merasakan kalau antum mendengarkan sebuah lagu, kadang kita nggak begitu paham lagu tersebut itu seperti apa, ya. Tapi kadang kita bisa merasakan, ya toh, feel-nya itu ada. Nah, yang dimaksud puisi itu punya roh, itu maksudnya adalah puisi puisi tersebut atau misalkan puisi punya roh itu puisi yang hidup ya. Puisi yang hidup itu maksudnya puisi itu seolah kata-kata tersebut itu menginspirasi kita, mempengaruhi kita atau memberikan sihir pada diri kita sehingga mempengaruhi kita untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam puisi tersebut ya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dari pengaruh dari puisi tersebut setelah kita mendengarkan biasanya kita bisa mengalami hal yang hampir sama dengan yang dirasakan, itu mungkin sedih, marah atau bersemangat. Puisi yang baik itu senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan ya. Jadi kalau kita membaca sebuah puisi tentunya kita harus bisa menilai puisi ini bagus apa enggak ya.
Kalau kita bisa merasakan, bisa memaknai dari puisi tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah kesan, gitu. Kesannya bagaimana dari apa yang antum rasakan dari baca buku tersebut. Misalnya, kita membaca puisi tentang cinta, ya toh. Tentunya kan kalau kita berbicara tentang cinta, pasti hati kita terasa berbunga-bunga atau senang atau bahagia, ya toh. Tapi kalau kita berbicara kalau kita membaca tentang puisi kritik sosial, mungkin kita akan membuat perasaan kita, kemanusiaan kita tersentuh. Misalkan membicarakan tentang, maksudnya membaca puisi kritik sosial, misalkan tentang kehidupan orang-orang jalanan, ya toh, orang-orang di pinggiran yang jauh dari kelayakan hidup, ya toh. Mungkin kita akan begitu tersentuh, ya kan? Nah, terus di dalam sebuah puisi itu ada suasana ya. Tadi yang sudah saya sampaikan itu ada suasana, terus ada makna, dan ada apa tadi, Mas? Kalau kita memahami puisi itu ada suasana, ada makna, sama tema. Nah, suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca, ya. Suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Jadi dengan kata lain, suasana itu merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Jadi suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Oke. Di buku antum itu ada buku ini kan, ada puisi dari Sapardi Djoko Damono kan? Halo, cek, Mas. Ya, Oke. Antum tahu siapa itu Sapardi Djoko Damono? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? penyair tat. Iya, dia penyair, dia sastrawan sekaligus seorang budayawan hebat ya. Dia itu salah satu seorang sastrawan terbaik ya di Indonesia dan belum lama meninggal. Dia seorang profesor ya, profesor doktor ya. Dia itu dosen guru besar Universitas Indonesia ya. Beliau itu guru besar Universitas Indonesia yang dulu ketika menterinya siapa? Yang gubernur sekarang itu siapa? Gubernur Jakarta itu siapa sekarang? Anies Baswedan. Iya, ketika pas Bapak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, beliau itu yang ditunjuk oleh Indonesia untuk menjadi ketua pameran book fair di Belanda. Ya, buku-buku tentang sastra. Jadi kontingen Indonesia itu di bawah beliau. Terus Belanda, terus di Vancouver Jerman juga. Beliau yang memasarkan tentang budaya-budaya Indonesia di pancah luar negeri. Ya. Terus kisah-kisah buku-buku kan kalau di luar negeri itu buku itu sangat dihargai ya. Kayak peraih Nobel, kayak misalkan apa itu Harry Potter itu kan termasuk Nobel kan, yang menang peraih Nobelnya ya toh. Nah, kalau di luar negeri itu sangat dihargai. Ya. Di Indonesia seperti itu kan kurang begitu kurang ada penghargaan sih menurut saya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri terkait dengan seni itu penghargaannya sangat tinggi kan, gitu. Oke, di situ disebutkan salah satu sebait ya, sebuah puisi ya. Oke, saya bacakan ya. Ini kita membahas tentang suasana ya, suasana puisi. Apa yang kita rasakan setelah kita membaca. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, di situ salah satu bait puisi yang berjudul dari puisi itu Aku Ingin, itu merupakan ungkapan cinta ya, ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Ya. Nah,
tentunya kita bisa merasakan bagaimana perasaan seseorang, ya toh, seorang istri itu maksudnya, ketika suaminya menyatakan kerelaannya untuk berkorban. Jadi di situ eh, isinya itu maksudnya adalah untuk menyatakan eh, cinta itu tidak hanya sebatas senang-senang saja, ya toh, tapi di dalamnya masuk dalam bentuk kerelaan, kerelaan untuk berkorban, ya, kerelaan berkorban untuk istrinya atau kekasihnya. Seperti pengorbanan kayu kepada api. Nah, maksudnya di situ adalah membayangkan bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya menyatakan kesediaannya berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan. Ya, oke, bisa dipahami tidak ini maksudnya? Seperti pengorbanan kayu kepada api. Artinya apa? Bahwa memang seorang suami itu harus memang bertanggung jawab ya toh pada istri dengan itu penggambarannya seperti itu, kayak pengorbanan kayu kepada api gitu. Artinya kayu itu bisa dibakar itu dengan api kemudian menjadi abu atau musnah itu gitu ya kan, sama seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan. Jadi ikhlas gitu loh maksudnya, paham maksudnya, Paham, keikhlasan Tat. ya, seperti itu. Oke, jadi di situ kalau kita maknai itu suasananya bagaimana, suasana dari kalau kita membaca puisi tersebut tadi, aku ingin mencintaimu, kan tadi sudah kita pahami maknanya. Jadi suasananya bagaimana itu? Romantis, Tat. Ya, romantis, betul. Nah, itu. Oke. Oke. Kemudian ada beberapa saja anak muda yang kita tahu ya, Bapak penyair Indonesia dan sekaligus seorang penyair terbaik di Indonesia yaitu W.S. Rendra ya. Ada yang baru dengar? Tahu kan W.S. Rendra? Tahu, Tat. Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Itu salah satu penyair terbaik di Indonesia. Tapi beliau sudah lama meninggal, ya. Ketika dia membaca puisi itu seolah-olah kayak orang berbicara, ya. Enak dirasakan, tersampaikan kepada orang yang mendengar, ya kan. Biasanya orang-orang penyair seperti ini, orang itu kalau ngomong itu sangat bisa mempengaruhi orang lain. Karena dengan kata-kata beliau yang sangat-sangat apa ya? Menyentuh, ya. Di situ ada contoh saja anak muda ya, puisi saja muda karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gegap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hak keadilan, di dalam hal keadilan. Karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabar pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang, gejala-gejala yang muncul lalu lalang. Tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita murah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Nah, itu salah satu karya dari W.S. Rendra tentang judul sajak masa depan ya. Anak muda maksudnya. Ini panjang banget sebenarnya, tidak saya baca semuanya ya.
Oke. Bisa antum pahami, itu sebenarnya puisi saja anak muda dari Western India itu lebih pada bentuk kritik sosial ya. Isinya adalah kritik pada pemerintah terkait dengan keadaan pendidikan di Indonesia ya. Seperti itu. Bagaimana cara pendidikan di Indonesia itu mendidik siswa atau mahasiswa di Indonesia itu. Maksudnya gitu. Jadi puisi itu salah satu sarana untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah ya, agar lebih mengena, biasanya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu salah satu tadi salah satu yang kita bahas dalam suasana ya. Jadi ketika saya baca tadi yang tentang kritik sosial tadi dari Westlinda, suasananya apa? Tadi kalau seperti Joko Damono kan romantis suasananya. Kalau tadi suasananya bagaimana? Halo, marah, sedih, bingung atau apa Mas? Kira-kira apa? Halo, cek. Ini suara saya masih terdengar nggak Mas? Masih Masih, Halo. Tat. Oke. Kira-kira suasananya apa Mas? Marah atau kecewa? Halo. Kecewa, Tat. Ya, lebih tepatnya kecewa ya. Suasana itu yang dirasakan orang setelah membaca pendidikan di Indonesia gitu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan apa yang terdapat dalam sebuah puisi selain suasana, kemudian tema, ya kan? Nah, tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk yaitu puisi. Tema puisi itu menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Jadi, tema puisi itu adalah inti ya, inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi itu cenderung bermakna konotatif atau konotasi atau bukan makna sebenarnya, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Jadi ketika kita merasa terhambat atau merasa mengalami kesulitan untuk memahami makna-makna konotasi ya dalam puisi, maka kita bisa melihat dari kata kunci dari puisi tersebut ya, yang sesuai dengan tema dari puisi tersebut. Gitu. Jadi tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Jadi ketika orang mau menulis puisi, tentunya kita harus tentukan dulu tema. Nah, dari tema tersebut kita akan pilih diksi apa, kata-kata apa yang akan kita pakai mengenai puisi tersebut apa saja. Kemudian nanti diksi-diksi atau kata-kata itu kita rangkai ya. Seperti itu. Kita rangkai dalam bentuk puisi. Oke? Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, di dalam puisi Aku Ingin yang tadi sudah saya bacakan seperti Djoko Damono, itu tema puisinya adalah tentang cinta. Ya, tema ini sangat mudah ditemukan karena pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana itu sering diulang, ya kan? Jadi kita bisa melihat tema dari puisi itu, kita cari kata-kata yang sering keluar itu apa, yang sering muncul itu apa. Nah, di situ nanti kita bisa menentukan tema dari puisi itu seperti apa. Nah, kalau dari puisi Sajak Anak Muda yang dari Westlinda itu tadi, itu adalah temanya tentang pendidikan. Itu dapat ditemukan dengan apa? Penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya apa tadi? Ada kata ilmu hukum, gitu, filsafat, logika, serta istilah-istilah yang lain ya. Ada pendidikan, pengetahuan,
sekolah, gitu, ujian seperti itu. Oke? Gampang ya untuk menentukan tema sebuah puisi. Di sini kita masih dalam ranah mengidentifikasi. Jadi kita diminta untuk bisa mengidentifikasi apa tema itu, tema puisinya, apa suasana puisinya, terus nanti apa makna dari isi puisi tersebut seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo. Paham, Tat. Oke. Paham, Tat. Oke, baik. Jadi kita sudah memahami yaitu tentang tema puisi dan suasana. Oke. Baik. Kita lanjut pada makna ya berarti ya. Setelah tadi tema sudah, terus suasana sudah, kita masuk makna. Nah, menemukan makna puisi. Kita diminta untuk bisa memahami makna sebuah puisi. Jadi kita identifikasi sebuah puisi, misalkan Sajak Anak Muda yang ditulis oleh Willy Wesrindra tadi ya, yang sudah saya bacakan tadi, itu kita cari maknanya. Pesan apa yang disampaikan oleh Wesrindra, ya? Tentu pesan itu boleh lebih dari satu. Maksudnya bagaimana? Yang saya maksud di situ makna sebuah puisi itu kan orang itu akan mengidentifikasi atau memberikan makna itu kan mesti berbeda-beda ya. Jadi kita memberikan makna itu boleh lebih dari satu dari apa yang kita maksudkan. Oke. Mari kita identifikasi makna puisi dari puisi Sajak Anak Muda dari Wesrindra ya. Oke, lari puisinya adalah dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Di situ bisa kita ambil maknanya, yaitu bahwa pendidikan di Indonesia itu lebih banyak ditujukan pada bentuk hafalan, ya, pada hafalan berupa teori maksudnya, ya. Jadi lebih pada bentuk hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, oke, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Jadi rata-rata pendidikan di Indonesia itu hanya semacam kayak syarat gitu dok, ya. Rata-rata pemahaman kita kan seperti itu ya, dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kita seolah-olah hanya diminta untuk memahami teori-teori saja. Maksudnya hafalan tentang teori itu aja. Ketika antum mau ulangan gitu, antum baca terus menghafalkan apa itu yang nanti yang perlu dijawab itu seperti apa gitu. Antum hafalkan jawabannya seperti itu. Itu pola pendidikan Indonesia itu salahnya di situ. Kalau menurut Wesrindra, ya. Harusnya pola pendidikannya itu harus dengan cara memberikan konsep pemahaman, ya, penguasaan dari konsep keterampilan dan pemahaman itu. Tidak hanya seolah-olah hanya untuk kayak ujian kayak gitu, ya. Paham maksudnya? Apa yang saya sampaikan? Paham, Tat. Oke. Kemudian yang lari selanjutnya, seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Di sini yang dimaksud dari Wesrindra itu bisa kita maknai yaitu bahwa pemberian ijazah di Indonesia itu misalnya ya ijazah kepada dokter, dia mendapatkan sebuah ijazah seorang dokter, itu tidak menyertakan kelayakannya perilaku penerima ijazahnya. Jadi maksudnya apa kelayakan perilaku penerima ijazahnya? Maksudnya itu kalau dia menerima, maksudnya dokter Indonesia itu loh maksudnya, itu hanya akan mengobati pasiennya tanpa peduli pada ketidakadilan yang terjadi di sekitar
sekitarnya. Maksudnya gini, dokter itu seolah di Indonesia itu orang kuliah jadi dokter biar menjadi orang yang hebat, terus nanti kehebatannya itu bisa ditukar dengan hasil jeripayah dia, maksudnya dengan uang maksudnya, tanpa tindakan ketidakadilan yang terjadi di sekitar. Maksudnya apa? Mungkin ada orang tidak mampu berobat, ya toh, harus butuh biaya, ya toh. Banyak terjadi kan di rumah sakit, ya toh. Orang tidak punya biaya, orangnya tidak bisa pulang, ya toh. Atau yang bayi lahir nggak bisa nebus, ya toh. Seperti itu. Di situ dokter hanya diajarkan pada bentuk teritori tentang kesehatan saja, tapi tidak diajarkan tentang perasaan peduli dengan ketidakadilan yang ada di sekitar. Oke? Paham maksudnya? Halo? Paham, Tat. Oke, itu salah satu ya. Salah satu dari cara memaknai sebuah puisi. Begitu ya. Jadi untuk makna puisi kita sudah pahami, maksudnya sudah saya sampaikan, semoga antum paham ya. Jadi tentang bagaimana itu puisi. Suasana tadi apa, Mas? Perasaan yang tidak didapatkan seseorang setelah membaca puisi, ya toh? Gambaran kejiwaan ya. Tema puisi itu adalah dasar dalam membuat sebuah puisi. Makna itu adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Oke, itu ya. Oke. Nah, untuk makna yang seperti Djoko Damono tadi, yang judulnya Aku Ingin tadi loh ya. Aku ingin mencintai dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Itu mengandung makna, yaitu seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada kekasihnya dengan bukti, bukan dengan janji atau harta benda. Ia akan membuktikan cintanya dengan kerelaan, berkorban jiwa dan raga. Ya, itu maksud dari puisi Aku Ingin dari Sapardi Djoko Damono tadi. Oke, sampai sini dulu ya. Sudah paham ya antara suasana, tema, dan makna puisi ya. Gitu ya. Jadi kita cara memaknai puisi itu lebih mudahnya sebenarnya yang paling mudah itu dengan cara frasekan. Memparafrasekan itu apa? Yaitu mengubah bentuk puisi menjadi sebuah prosa, ya, menjadi sebuah paragraf. Itu akan lebih mudah kita memahami makna dari puisi tersebut. Oke, kita lanjut tentang mendemonstrasikan puisi. Mendemonstrasikan puisi. Membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Nah, sebenarnya kalau kita offline, ya, tentunya biasanya itu saya minta antum satu persatu untuk maju ke depan untuk bisa mendeklamasikan sebuah puisi. Tapi kan kita keadaannya online ya, jadi sulit untuk, karena dalam membacakan puisi, mendeklamasikan puisi itu yang dinilai tidak hanya bentuk suara, terus nadanya, intonasinya, tapi juga butuh penilaian tentang gerak tubuhnya, ya, gesturnya seperti apa, gitu, mimiknya seperti apa, gitu. Oke. Tapi di antum di sini ada yang suka berpuisi tidak? Suka baca puisi tidak, Mas? Halo. Suka, Tat. Oke. Nah, alhamdulillah ada yang suka, maksudnya gemar dengan tentang mendeklamasikan puisi ya. Nah, Mas Arkan ya kalau nggak salah tadi. Oke. Jadi mendeklamasikan puisi itu tidak mudah ya. Karena kita harus memahami dulu makna yang ada di dalamnya. Mungkin ada beberapa di sini yang pernah menjadi juara
lomba puisi ya mungkin ya. Sebenarnya di Jawa Tengah, di apa tuh, pusat bahasa, Balai Bahasa Jawa Tengah, itu setiap tahun tuh ada lomba puisi, Mas. Cuma lombanya itu, kalau kan kita tahu ya, lomba-lomba seperti ini tingkat provinsi, nanti kalau menang nanti dimajukan di tingkat nasional, maksudnya seperti itu. Itu sebenarnya ini penting. Pentingnya apa? Ketika nanti antum mau kuliah, sertifikat nasional itu sangat dibutuhkan untuk bisa masuk pada SNMPTN, ya. Karena SNMPTN sekarang itu sangat membutuhkan sertifikat-sertifikat yang setingkat minimal itu provinsi, ya, seperti itu. Sayangnya lomba-lomba seperti puisi di di Balai Bahasa Jawa Tengah itu lombanya sistemnya adalah musikalisasi. Jadi ada gabungan antara puisi dan musik atau alat musik, ya. Sedangkan di pondok kita alat musik itu tidak diperkenankan. Makanya kita terbentur dengan keadaan itu. Kalau tidak terbentur itu, dari dulu saya pengen kita itu ikut lomba ke Semarang, ya. Semarang nanti kalau menang biasanya terus dibawa ke Jakarta. Jadi nanti modelnya itu diseleksi tingkat kabupaten, kemudian nanti terus provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Kalau tahun lalu lomba ini musikalisasi puisi ini dari Balai Bahasa yang di Jawa Tengah itu yang mewakili dari SMA Pati, ya, SMA Pati, SMA 1 Pati. Kalau saya lihat memang penampilannya bagus-bagus. Terus yang maksudnya mewakili Jawa Tengah ya ke tingkat nasional di Jakarta itu SMA 1 Pati. Oke, kita lanjutkan. Seorang pembaca puisi yang hebat itu mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Artinya apa? Bahwa menjiwai itu seperti apa? Kita paham betul makna yang ada di dalam puisi tersebut. Bisa terlihat bentuk raut mukanya, mimiknya, gesturnya, gitu. Dan apa yang dia sampaikan seperti apa. Nah, dampaknya pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita mendengarkan dari apa yang dibacakan oleh seorang pembaca yang baik, kita akan merasakan suasana itu, ya, serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan. Nah, hal itu dapat tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, ya, ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuh atau gestur, ya, saat membaca puisi. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan sebuah puisi, yaitu yang pertama adalah satu, rima, ya. Jadi dengan puisi itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah rima, ya, rima dan irama. Artinya apa? Dalam membaca puisi itu tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat, ya. Membaca puisi itu berbeda dengan membaca sebuah teks biasa, karena puisi itu terikat oleh rima, ya, terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membacanya itu tidak boleh terlalu cepat maupun terlalu lambat. Ada apa ya? Ada aturan tersendiri. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan, ya, kejelasan suara kita. Jadi suara kita itu dalam membaca puisi itu harus jelas. Kalau kita harus membedakan dengan jelas antara a, i, u, e, o itu ai, au, ya gitu, harus jelas. Kemudian ekspresi, ya, ekspresi itu lebih pada bentuk mimik wajah, ya. Jadi ekspresi wajah itu kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Jangan sampai kita membacakan sebuah puisi yang temanya itu kemanusiaan, yang di dalamnya itu suasananya adalah sedih, tapi ekspresi wajah kita adalah tertawa. Itu jelas kontras, ya toh.
Jadi ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik kita harus juga menggambarkan puisi yang sama, ya, yaitu sedih. Terus dalam membaca puisi kita harus bisa mengatur pernapasan. Artinya apa? Pernapasan itu harus diatur dengan baik, jangan sampai tergesa ke gesa, ya. Nanti bisa terengah-engah, ya kan? Terus penampilan. Nah, maksudnya penampilan dalam membaca puisi itu kepribadian atau sikap kita saat di panggung. Jadi ketika kita di panggung, usahakan terkesan tenang, ya, tidak gelisah, tidak gugup, tetapi berwibawa, ya, dan meyakinkan. Oke, jadi sikap kita ketika membaca puisi seperti itu ya. Oke. Halo. Ya, Tat. Ya, Ya, oke. Nah, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait apa itu cara membaca sebuah puisi ya, kita harus memperhatikan rima dan irama, artikulasinya, ekspresinya, terus mengatur pernafasan, kemudian penampilan. Kita harus memperhatikan yaitu vokal. Nah, suara yang dihasilkan itu harus benar ya, seperti tadi dalam bentuk artikulasi tadi lo ya. Oke. Kemudian intonasi, tekanan dinamik dan tekanan tempo. Jadi ada kata-kata yang ditekan. Ada hal kita ucapkan itu harus misalkan kau wanita jalang misalnya gitu. Nah, ada kata-kata yang ditekankan dalam pembacaan puisi itu. Ada intonasinya, ada tekanan temponya. Jadi intonasi itu adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan ya. Keras pengucapan suatu kata. Intonasi itu terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik atau tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo artinya apa? Cepat lambatnya pengucapan suku kata atau kata. Nah, dalam mendemonstrasikan puisi kita dapat menggunakan teknik-teknik yaitu satu, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, ada tanda jedanya. Biasanya kalau kita belajar tentang puisi, tentu ada bentuk garis miring ya. Garis miring 1 itu biasanya untuk jeda pendek. Garis miring 2 untuk jeda panjang, seperti itu. Terus kita memahami suasana, tema, dan makna puisi. Terus menghayati dari puisi tersebut. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan, Mas? Halo, cek. Tidak, Ustadz. Oke. Kalau nggak ada, bisa kita lanjutkan. Sebenarnya puisi ini lebih pada nanti yang kita harus pahami adalah tentang tadi tema, makna, dan suasana. Kemudian nanti kita harus bisa tadi sebenarnya kan disuruh mendeklamasikan. Kalau online kan ini tidak mungkin ya, karena penilaiannya harus melewati gestur sama mimik. Itu pun harus pakai video full harusnya. Tapi kalau seperti itu nanti kita kehabisan waktu juga. Kita langsung aja pada ini tentang imaji dalam puisi ya. Oke, imaji atau penggambaran dari makna puisi tersebut. Oke. Nah, imaji. Ketika berbicara tentang imaji, maka sebelumnya kita akan berbicara tentang diksi dalam puisi. Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Oke. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan, ya, dan memberikan rasa yang estetis, ya. Jadi maksudnya ketika kita kalau mau menulis sebuah puisi, kita itu harus menginventarisasi kata-kata yang nanti bisa mewakili makna kita, ya, yang bisa menimbulkan rasa estetis atau keindahan, ya, yang kita inginkan. Jadi dengan begitu nanti puisi itu terlihat indah, ya, terasa indah maksudnya ketika dibaca.
ataupun didengarkan. Jadi kata-kata yang dipilih itu dari penyair itu berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, ya. Ada aspek makna, ada aspek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Oke. Diksi itu muncul karena adanya satu, yaitu makna kias atau makna konotasi atau konotatif, ya. Jadi pilihan kata itu yang kita pilih dalam sebuah puisi, kita ingin membuat sebuah puisi, itu karena kita butuh makna kiasnya. Ya, kalau makna secara denotatif gampang, ya. Yang sulit itu kalau kita mencari makna kata konotasi, karena makna kata konotasi itu, sebuah kata konotasi itu bisa memberikan lambang-lambang tertentu, ya kan? Contoh misalkan misalkan kita tahu ya banyak ungkapan-ungkapan ya. Misalkan tangan besi itu maknanya seperti apa, seperti itu. Itu kan makna konotasi ya. Diam 1000 bahasa misalnya seperti itu. Terus tangan kanan. Terus sang pencerah misalnya seperti itu. Yang dimaksud itu siapa gitu. Jadi kata-kata konotasi itu harus menunjukkan apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Contoh dalam pemilihan kata dalam karya Chairil Anwar ini, puisi berjudul Aku. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa ku bawa berlari-lari hingga hilang pedih perih. Dari kata atau diksi yang dipilih dari Chairil Anwar tadi, yaitu tentang binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, itu mengapa kok dipilih dari kata-kata yang kasar seperti itu, binatang jalang, itu dari kumpulannya terbuang. Sudah sangat jalang, jelek, terus terbuang, gitu. Di situ diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Maksudnya seperti itu. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Artinya orang yang memberontak karena dia sudah keluar dari organisasi formal tersebut. Contohnya maksudnya apa? Maksudnya orang misalkan kita masuk partai, gitu. Terus kita keluar atau mungkin dikeluarkan. Kemudian kita memberontak dengan partai tersebut. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi penyair itu memilih kata-kata dari kata binatang jalang itu menggambarkan bahwa aku lirik itu adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma yang berlaku di dalam sebuah organisasi tersebut, ya, seperti itu. Dikatakan sebagai itu. Aku ini binatang jalang itu maksudnya itu. Jadi orang itu tidak diakui keberadaannya. Oke? Maka di situ dikatakan terbuang. Jadi seolah itu orang itu sebenarnya ini lebih pada bentuk kritik ya, protes gitu. Orang itu protes isinya. Oke? Jadi yang namanya puisi itu memang butuh pemaknaan yang mendalam. Oke? Oh iya, ini sudah pukul 10.50 ya. Ya udah, kita akhiri dulu aja ya. Halo. Ya, Tat. Ini ada berapa orang nih? Banyak ya ini ya. Ini saya screenshot dulu aja ya. Nanti saya cek di buku apa? Buku presensi ya. Gitu aja ya. Kalau saya panggil satu-satu nanti kelamaan malam ya. Ya, Tat. Ya, Dad. Oke. Sebentar saya screenshot dulu. Jangan keluar. Nanti saya masukkan di presensi masing-masing. Oke, sudah. Baiklah. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang apa itu puisi, terus makna puisi, suasana puisi, sama tema puisi. Terus kemudian kita mengidentifikasi tentang diksi, ya toh? Seperti itu.
dan bentuk gambaran-gambaran atau imaji dalam busnya. Baiklah, kurang biasa mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.